Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui dari berita yang beredar di dunia maya bahwa lembaga dakwah PBNU meminta pemerintah untuk melarang penyebaran faham Wahabi dengan alasan kelompok yang mengikuti paham Wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Juga Wahabi ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ini bersumber dari berita CNN Indonesia tertanggal Kamis 27 Oktober 2022 pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Di sini saya hanya ingin menyampaikan yakni tanggapan yang saya nukil dari buku yang berjudul Titik Temu Wahabi NU, penulis Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Darussunnah, Unit Penerbitan Yayasan Wakaf Darussunnah, Ciputat, Tangerang. Ini bukunya. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau ini Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau adalah mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Dan juga beliau adalah Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang fatwa tahun 2010 sampai 2015 sebagaimana yang tercantum di buku ini. Beliau mengatakan di halaman 34 buku ini, contoh lainnya, ada yang mengatakan bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan hanya Ahlus Sunnah saja, karena Wahabi mengafirkan kelompok Islam lainnya. Tidak ragu lagi bahwa pernyataan ini merupakan kedustaan yang besar dan dibuat-buat. Orang yang mengatakan ini layak disebut sebagai sekutu musuh Islam yang ingin memecah belah barisan umat Islam. Andai orang ini membaca sumber-sumber asli yang dijadikan pedoman oleh kaum Wahabi, tentu ia akan mengetahui bahwa Wahabi tidak pernah mengafirkan seorang pun ahlul al-qiblah atau umat Islam, kecuali jika orang tersebut nyata-nyata telah kufur tanpa melalui takwil, seperti orang yang meyakini bahwa selain Allah adalah Tuhan atau menyembah kepada selain Allah. Kemudian pada halaman 97 poin ke-11 kesimpulan dan saran, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub berkata, demikianlah selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran hasil kajian dan pembahasan buku ini sebagai berikut. 1.
Wahabi adalah paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1206 Hijriah rahimahullah di Jazirah Arab atau Kerajaan Saudi Arabia, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab salaf dalam bidang akidah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bidang fikih. Yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU memiliki dua pengertian. Pertama, jam'iyah atau organisasi yang didirikan oleh Imam Muhammad Hasyim Asy'ari wafat tahun 1366 Hijriah rahimahullah di kota Surabaya, Pulau Jawa, sekarang Republik Indonesia, pada tahun 1344 Hijriah. Kedua, paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Imam Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam bidang akidah dan mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. Tiga, kerenggangan antara Wahabi dan NU disebabkan adanya faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal di sini adalah peran Zionis dan aliran-aliran sesat yang memecah belah barisan umat Islam dan memporak-porandakan persatuan mereka. Sedangkan faktor-faktor internal adalah mengambil informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, baik di kalangan Wahabi atau NU. Kerenggangan ini telah hilang dalam pertemuan persaudaraan antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan delegasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Riyadh pada bulan Februari 1987 Masehi. 4. Akibat faktor-faktor ini, Wahabi dituduh sebagai kelompok yang mengafirkan kelompok Muslim yang lain, padahal Wahabi tidak melakukannya. Sebagaimana NU dituduh sebagai orang-orang yang menyembah kuburan dan berbuat bid'ah, padahal NU tidak melakukannya. 5. Sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu mengafirkan dan membid'ahkan umat Islam lainnya. Lalu ia mengklaim atau dikatakan sebagai Wahabi atau Salafi, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran Wahabi dan Salafi. Sebagaimana sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan, kemudian ia dikatakan sebagai orang NU, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran NU. 6. Semua tuduhan ini dapat ditepis dengan sumber-sumber yang asli dari Wahabi dan NU, sekaligus dapat dibantahkan dengan fakta di lapangan. Yang ketujuh, Wahabi dan NU sepakat atas pokok-pokok ajaran agama dan syariat Islam. Memang di antara keduanya terdapat perbedaan dalam masalah-masalah cabang atau yang tidak prinsip, dan juga terdapat perbedaan dalam masalah sifat-sifat Allah. Hanya saja perbedaan ini sudah ada di antara tokoh-tokoh ulama yang kredibel dari kalangan Wahabi maupun NU. Perbedaan itu sudah terjadi sebelum lahirnya Wahabi dan NU. 8. Wahabi memiliki posisi yang penting dalam dunia Islam, karena di kerajaan Saudi Arabia terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam. Sebagaimana NU memiliki posisi yang signifikan, sebab pengikutnya mayoritas umat Islam di Indonesia yang merepresentasikan 87% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa. Maka mempertemukan Wahabi NU berarti mempersatukan umat Islam sedunia. Dan membenturkan Wahabi dengan NU berarti mencerai-beraikan umat Islam sedunia. 9. Umat Islam harus waspada dari tipu daya musuh-musuh mereka, baik dari dalam maupun dari luar, dalam memecah belah barisan
dan memporak-porandakan persatuan umat serta menjadikan mereka seperti cangkrik yang diadu dengan saudara kandungnya. 10. Pada masa sekarang ini umat Islam memerlukan persatuan Islam. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kembali pada perintah Allah dan Rasul-Nya, lalu berpegang pada titik-titik persamaan di antara mereka dan meninggalkan titik-titik perbedaan untuk diamalkan secara pribadi oleh kaum muslimin tanpa ada keharusan. Karena masalah khilafiyah tidak ada penyelesaiannya sampai hari kiamat. Masalah ini merupakan anugerah dan rahmat dari Allah, bukan menjadi azab dan permusuhan. Yang ke-11, umat Islam di dunia ini, apapun organisasi dan golongannya, harus bahu-membahu dalam mempersatukan barisan mereka dan menyatukan kalimat mereka. Hal ini untuk menghadapi tantangan bersama yang mengancam eksistensi akidah dan identitas keislaman mereka. Demikian kami membacakan dari buku buah karya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, yakni Titik Temu Wahabi dan NU. Dan alhamdulillah ya, PBNU sudah merilis anulir LDNU soal tersebut karena kontraproduktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU, khususnya Rais Am dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan, kata Gus Ipul, yakni Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf. Ini bersumber dari Detik News, Selasa 1 November 2022. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dari sini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi, yakni tuduhan-tuduhan dari khususnya lembaga dakwah PBNU, di mana berita tersebut telah beredar, itu telah dibantah oleh ulama dari NU itu sendiri, dan kami dapat menyimpulkan bahwa NU membantah NU. Semoga bermanfaat.